Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditawar Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, sebenarnya urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100% kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, am lahum syirkun fis samawati. Syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang kanuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah ma huwal junun asyaddu min hada. Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan? Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Terus kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur, coba ibnili sorhal la'ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab. Bangunkan satu piramida yang tinggi, la'ali at-tali'u ila ilahi Musa, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pekok cara bahasa Jawa itu.
itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun, karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir kalau ini Tuhan berarti buyut-buyutnya nggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI gak terima. Saya ini lahir tahun berapa gitu, pas ada PKI itu masih 4 tahun, masa ada PKI balita. Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan? Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana, atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh bisori fil hujjah, dengan logika yang sangat transparan. Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tidak paham bangunnya gitu. Jadi ini sering saya utarakan. Makanya banyak ulama mengatakan fasihhu ibaratil Quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya, kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema Quran. Ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu sekarang masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu, itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya, mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut, Said Aqil Al-Munawwar, karena sekali salah Said Aqil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma tidak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Aqil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya 2. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngilangi dosa gitu kan. Batin gue dasar wong alim bener wah. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena babanya beliau itu sama dengan babah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Aqil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih saja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbah Fadl. Mbah Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbah Fadl rawuh dileteh. Setelah lama Mbah Fadl tidak datang. Loh, Kiai Bisri Mbah Fadl tidak datang. Lah ya di rumah. Lah mana kok tidak ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu walayakul ilahakon. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul wakiaten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi sowan wong ayu nom nanti jadi hok. Orang sepuh. Oh, di sini aja, tidak usah tergesa-gesa pulang kata Rasul. Nah nanti gimana, saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alat bin naqo. Santai saja, nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibnin naqo. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta?
Sudah tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah, ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta katanya. Jadi itu menafsirkan anaknya unta cilik itu kan pikiran yang kamu kan. Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur, sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang tuh kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah, saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qadiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takdim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya kaji. Cuma Nabi seninya tadi wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah bohong. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Ki Bisri tadi. Sudah nunggu Mbah Fadl, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Mbah Fadl sendiri, bukan di dalam apa? Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama tidak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasut gitu. Yang layak biar poligami, asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu biasanya. Singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ, ajudan dia, gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajulun. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mantelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di ithaf, di sarahnya Ihya. Kamu kira ini di cerita Alfu Yaumin wa Lailatin Abu Nawas? Enggak, ini cerita di ithaf. Kitab yang sangat sakral karena sarahnya apa? Ihya. Setelah nikah, maki-maki raja. Orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Huwa abuha, yaitu bapaknya. Oh terraja wasem, enggak ngerti gue. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Jika saya datang ke sini ketika diminta sama Mbak Mus, sebenarnya nggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu, karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab, makanya manggil apa? Lek. Tapi Mbah Mus orang baik, tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu, wah sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau.
Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi, ya saya ikhlas. Saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dowi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdon Al-Budi, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah enggak dok, sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastaqilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'atsiru aslan wala yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la budda min ayyasbiqu hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh, saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering terjadi. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Kok malah mikir Mak Lampir gitu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lo berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggreng Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya, butuhnya setan ben mangkol itu. Karena ngenteni saya mikir itu, ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kamu nggak usah bayangkan caranya tanya gimana. Nggak wali ya dak tok. Sudah ada tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang seserdup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur ya teman kamu yang tidur di kamar. Nggak terima Bu ya, ini gimana kok bisa setingkat saya orang yang tidak tidur itu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Jadi jawabannya Allah nih. Wah, ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mengani ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja. Sampean tidak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok tidak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita
Sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya profesor tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah, itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di lubul usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagongan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi, tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib, dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngaji ra khatam, dadi nglakoni mubah itu mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mun ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal al-istilzat bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak, gujluk-gujlukan gue seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak andok sih. Karena mananya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Akeh tunggale lan mikir untuk gaji. Nah petani ndak mikir nggak dapat gaji. Oh, itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh gremeng. Enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah nggak menang dalam suara, harus menang dalam logika. Karena ini audisi, ini audisi. Di kabar Mbah Mus, nanti yang menang siapa tidak tahu saya. Tadi Pak Muat, sekarang saya, kemarin Gus Zubur nggak tahu saya. Nanti masuk nominasi apa nggak tahu. Begini, kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan.
Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi gak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur, masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wa min ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar semacam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Oh itu wa min ayatihi. Jangan kok gak di duit terus ngombe sing akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya, itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat itu. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya tidak sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbah Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia fatwa. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana ngendikan ibadah itu kulu wasrobu jom kowe yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye toh? Dirimo ngongkon mangan kowe dikongkokno kulu. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna ngono iku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram karena saat melakukan mubah artinya tarkul haram. Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Lho sing haram itu kalau tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrabu wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma razaqnakum. Cuma syaratnya wala tatghaw fihi fayakhilla alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super. Misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat itu ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kah? Terusannya ayat wa yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wa yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wa yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mukminah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wa yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpuli istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala? Nabi jawabannya ya enteng, alai salawaduha fi haramin aka ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa.
Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, halla jariyatan tudhahikuha wa tudhahikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mutohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya, karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya mau kemana? Ya tidak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Uang kok rohan. Ya saya senang saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Ditakoi kok jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah tuh kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abah mudohaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah tuh rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu, kalau datang itu Rasulullah tuh menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Nggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. At-yabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madhab ahli sunnah adalah madhab sing jelas-jelas mimbaini farsi wa damil labanan kholisan sa'iwal lisya. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan atyabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya jelas ini. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngiritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang tadi dia muda dia dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah bilang gini saja, tetap hebat ibu saya karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku untuk Dudo. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu nggak ngeritik lagi. Bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun, janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk Dudo. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai rileks. Nah kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang nggak aneh, syaratnya jangan rewel, karena di surga itu nggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau nggak rewel sementara suami kamu udah bener, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, cung bojomu kudu rewel, nggak ngono fakir, kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng, iya bah nak fakir, nak jantungan mati. Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir, atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafzan akhar. Itu memang agak jelimet di ilmu tafsir, tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti, wallahu yad'u ilal jannah.
Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al-jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwabuk kowe sabar ya ibadah. Nafakoi ya ibadah. Neng-nengan gejatan senjata juga ibadah. Seru Kang, neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Itu mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Loh, ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Nah, saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayatnya Allah adalah kami itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti dan naumul ibadah. Terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak wae blojo turu lah itu sing masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Wae mulang turu. Wae ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini sudah maju ini sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arab. Nah, lisanul arab yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arab itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air, syaratnya kamu tolabul ma', cari-cari dulu. Ketika ditanya sama ashabus Syafi'i kenapa harus cari-cari dulu, jawabannya enteng. Li'anna Allah ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air, di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidumaan kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah, setelah tidak menemukan kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang. Seseorang ini layak. Ya misalnya kiai ya apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil itu alfiyah diwolak-walik apa? Saking seringnya belajar alfiyah kata beliau sampai santri apal alfiyah wolak-walik tapi raro carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu. Jadi kayak di ngelirap itu. Tonggone nganti apal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone weh apal saking bedino itu ujiane ra selawatan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali nikah tadi. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya.
Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tageh. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasihati saya, Gus Zaid ojo tageh, benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tageh, berarti aku dia hak nageh. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang, orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu, aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya, maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fase, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya, suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana hukumnya uzubah, uzubah itu gak nikah, padahal ada hadis waman rohibaan sunnati falesa. Kata Imam Syafi'i ya gak apa-apa. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Allah menyebut nabi yang soleh, dan diantara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan, akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu dulu. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu bagus, menurut saya simpel dalam memahami Quran. Jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai, mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang enggak Ki Misbah punya tafsir Al-Iqlin. Memang dua beliau itu, kalau yang satu ngarang terjemah Alfiyah, yang satu yang ngarang satu, ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu. Nggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babun Nafil Ibad Bikulil Bilad, bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada. Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajlil batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Jadi di Sofa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya pokoknya Isaf dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu, sehingga mereka tanya, ya Rasulullah, saya ini tetap tawaf enggak, padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah, tetap tawaf. Nah, tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik, itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajlil batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makki. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul Auliya. Dan mengikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Gak boleh seorang kiai kok mikir sendiri, namanya mustakil. Kalau mustakil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama.
Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal, nggak boleh Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal, terus murid kamu bilang makruh, terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful aula, nggak boleh gaya-gayanan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Mboten ya, jadi belajar kapan saja. Jadi mboten ngerpek, mutolaah pas tes. Kacau santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk, gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan pernah suatu saat Isa sama Yahya, ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3, tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lot. Tapi nggak level karena Lot itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak, sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih, tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan, yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya ya gak kalah keren. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukmah sabiyah. Ketika kecil sudah pintar. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan, berarti ratau ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggone nang ndi? Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya tidak debat kusir terus kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak. Nah kamu kenapa kau tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tobibun, udawil mardo. Saya ini dokter, nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqih. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Cung ya, aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Engko nak tukaran yo repot. Jane yo piye, aku yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religius. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudaybiyah, Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr. Padahal kafir. Nah, kalau kamu Qurannya sudah seperti itu, maka Quran itu punya kekuatan yang luar biasa.
Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine wis ra seneng. Ning dinggon jenenge konflik ketemu raine wis ra seneng. Oke, kita pakai mediator kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Nggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Sama nggak usah tanya. Kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, itu provokator berarti tanya gitu. Singkat cerita, terus Sayyidina Ali itu agak marah karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil ummah. Segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Nah sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu, sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyari Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk mukjizatnya Quran adalah al-iltizat al-aqli. Akal itu menjadi nyaman. Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan amkhuliku min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki gini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras dicekoki pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso turu. Barang rono kok iso gawe iku piye? Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko wis wong kon wiridan. Nak koyo kula rada ahli akal, wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab atau kausa primamboh lah sauning-uning musim penting itu ora hadil maujudat khalaqahal. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik enggak, tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman, yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh, kamu kuliah sampai profesor sampai dokter pusing, ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-aqli, kenyamanan apa berpikir. Wasayyarul aliman nikhriro zindiko. Ya misalnya wong alim somoco muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya. Artinya bed yang terakhir itu kita enggak ikut itulah. Masa sampai segitunya kok. Wasayyarul aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang menapa? Nasib. Gelar apa Kang dokter? Kerja apa ning pabrik iku? Pangkat apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah lah. Wis ora usah nganti. Lho nggih seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, waduh kudu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Wajib di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo tuturan detail batin sembrono. Sedoso gede tenan iki, Bro. Ini maca kitab sak foto-foto diterangno. Matane wong. Apa dalilnya kalau bisa romul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, jadi standar wae. Angger romul jimar ya badas zawal.
Wes yo SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan bae kok. Sing waras ngalah sembarno sak uni-unine kan. Sing jelas malaikat do tersinggung, wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwet ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia nggak mau. Yes, melok bodoh gitu. Gusti hari-hari ini kalau ikhlasnya jadi orang bodoh timbang geger, timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak buto-buto sampai roh carane balang jumroh itu nggak sapi waktu sangka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah. Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh enggak dipakai? Ini pikiran wis tok kono SOP. Standar apa? Kan ribet. Semadepi wong bodho ribet. Kono posisi ketua rugu. Ya aku yang mau mikir, dan pada ngetok orang alim malah dikongkon mimpin malah repot. Terus bayar kon mimpin, semua. Nah, akhirnya bodoh. Tapi jenenge wong alim yo tersiksa. Tersiksa loh kan, jadi wong alim terus dijak bodoh, tersiksa. Ya beritanya mau petir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Punya sekian perangkat. Lalu ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Anas Malik bin Anas. Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik kok kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Utawa Abi Yusuf itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sama tak cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu itu pokoknya nak ora penting gak kersa ngendikan. Lan Imam Malik ku keramat mergo lugu. Mana sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggapnya niru Imam Malik. Abu Hanifah itu didik murid itu luar biasa. Nak anu cerdas ini biayai. Di pondok no. Kowe boleh boyong nak wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ora ono ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dia ini bangga nek dikalahno murid. Ibu dina debat. Nak murid ora ngalahno ora diboyong. Nak wis iso ngalahno dene diboyong semua nang. Ora ono wong ikhlas kok Abu Hanifah. Dia wong paling ikhlas ning bab. Dilawan murid itu seneng. Mulane gedene dina debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Wajo cara berpikir Hanifah itu wajo. Orang kacau ya, sama tak kayak contoh. Misalnya kita tingkat, rumah ya. Kue ceblok kan wong wakeh. Mesti nak onong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot ya, gendut gini. Satu seloro ya. Gak Hamdani itu seloro. Hamdani jeblok di tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampai nggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ? Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang abad itu. Iku kan saya ingin nih orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Bagi orang tahu jadi ngalim, mana diwarai rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya kamu mau cari orang lah ya. Serempet sama amatir. Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok orang ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah, wong orang ikhtiar. Daripada aku ikhtiar menginjak arif atau ngelihat apa itu?
Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe yo kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo oke, milah pindah lho ora. Nah pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lha ku debat Abu Hanifah bin Imam Malik. Terus kowe ngamuk Imam Malik. Agama ora ngara repot ngono kok mbok bakas. Kok saking petri Abu Hanifah itu kayak aku ini loh, kayak aku biasa sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok sarap atau rodok Hanafi. Kayak aku mulang kiai. Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara apa apik ora? Pertama, mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kok manuk ketulup kan gak regani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kan camah. Camah harga diri to, mosok terus dihormati wong jebule ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup kan iso akeh. Nah, di bab iku mulang yo ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ora diulang kiai latihan iki, kula mboten bakas kiai liya, kiai latihan iki. Bayangin ini kan latihan kabeh niku. Iku yo goblok tenan umpamane. Umpamane mondok, bener mondok. Ini santri ini buyut-buyut kula kabeh niku. Ki milih ndi? Milih mulang to. Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ini ki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang ya bodoh tenan. Ki milih ndi? Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik soft awal, oke kita sepakat. Tapi misalnya sak bangun, sak basahal, sak baturehan, sak arwani soft awal, sing khutbah pas murite. Iku ora kesemper rak wis apik. Mung kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah bangun derek sholat teng mriku. Lah soft awal. Bar loro yakin. Wong khotib ono munggahe barang. Mosok khotib amit banget. Ayo pusing. Bareng-bareng ndekne rodok dulur bar loro 3 dina akhire sowan bangun. Ampun balik maneh, Kak. Nak Jumatan namun mriku. Ndekne rodok dulur. Semenjak peristiwa itu ini kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan gue buri. Kan ya gak mau wong akeh, fikih kok ngono fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Kowe sebayang misalnya Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Ning ngarep ono soft awal ngono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani bareng. Setika dani kiai itu khutbah ono ngandani bareng. Dajal kowe misalnya sing makmume misalnya Mbah Mun, wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Torehan. Zaman akhir wakeh dunia wis rusak. Wakeh zaman wong wis seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu. Sikape ngomong apa jajan? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatan kiai nak Jumatan kok. Gurih sama wong akeh hukum apa? Nah jadi, Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas ini. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wes semua bakas ini. Abu Hanifah sempurna. Senam otak dulu sempurna. Mana Hanafi itu paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i kan jan separah. Cara kula jemben ke Imam Syafi'i itu wis ribet tenan. Ribet. Bener ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kalau niki kan Ka'bah. Terus kula teng Multazam wis bar niat tawaf. Rungono, awas kena keliru.
Apa meneh salah tafsir kok tulis yo malah dusone. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i. Jailan al-baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf begini kan iki Hajar Aswad begini. Wes tahu kaji kan? Kowe urung tahu ya? Sembrono gitu. Tukang alis tahu kaji lagi. Tahun berapa sih? Wah? 2010 maju. Ya, Hajar Aswad, wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya itu pintu Ka'bah atau apa? Itu kaji. Ya, semoga kaji Musa. Ora saya ora mau baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Jika kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya berang senti 60 cm yang kamu tidak kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngatek sama amatir repot. Ya kan gini kan tawafan ini. Ya kan? Karena aturan sah kan harus jailan al-baita ya jadi harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah itu kamu harus begini, slide begini lagi. Ibu mundur, bora kalau gini kan otomatis. Kayaknya kan mesti mundur itu. Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo bela Syafi'i tahan Nabi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Nabi. Syafi'i. Lapas inti kau paham naik orang ada. Enak. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mungkin kan diterangno nek kowe ngalami ngono kudu inti to agak balik. Masa mau gampang jadi ulama. Enak jadi wong bodoh ketemu pangeran. Piye kok tawafmu om? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes mesti pangeran wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Seruat itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubungi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge idak-idak. Kulo nak tawaf delok wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Lan kulo sering donga ya Allah. Umat Kanjeng Nabi ini macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Kon niku jenengan sepuro mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia nggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-baita an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin kumko pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak? Aku yakin pangeran nyepuro. Engko enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, lu ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enemu mbok takok ndi?" Nah kowe kan enak, mu enopo Gusti? Ojo ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal adol sawah tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo akhir iki yo kajine. Serepet. Lan kula nu sering dikandani Mbah Mun.
Wong itu wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruat. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah, itu kowe nak kepen ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis supaya pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulon sering ketemu Habib alim tak jalu itu, tapi mboten kangge iku. Dongakno mati Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswa, dal kiswae minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kulo nanti ngandani, Pak anak tuamun parek-parek Ka'bah, wis pundi tuwa kok ora oleh parek Ka'bah piye malah. Ribet kok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel, wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai apa? Aduh. Ribet. Mun bahasa karep-karepmu. Ribet. Di zaman kan eling kan aturan itu apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait itu sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis ning WA terus cara Gus Bak ngono rasa. Cuma ning ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi ini insya Allah cara Allah muka-muka ramah masalah. Aja muni ramah masalah ra ngukumi Allah muka-muka jenenge donga. Umpamane napa sedonga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan, ditampa itu salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditompo iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi iki dadi wong. Milih ndi? Secara Jawa kabeh. Ya niki badan niki ngaji mun libur kan, kula ape uslah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten yen adat kula wae nek Rejeb libur, mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngentosi pengumuman Kang Ali ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar sae. Bahasa Arabe maklar fuduli, napa? Jadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari. Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihu. Fuduli ora sah ya. Tapi ada ngono Kang biasa kan. Itu bagus, gak itimat be amalu bagus, ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan dadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan wong alim ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya itu baca Hanafi itu banyak sekali. Sayyid Muhammad itu mazhabnya Maliki. Jadi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena cara Abu Hanifah semuanya kurang apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sakmono ae, supaya itu kayak gampang mas. Kok ribet tuh? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek, sementing muter. Wes kayak gampang. Yes pokoknya ngono. Tapi ngaku madzhab Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kena ison niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu bareng no ta'yin ya bareng no niate sholat itu apa fardu taurane kudu dijelasno ojo sedurunge A mergo sedarane niat itu kudu sek muktaronan kudu sause A kudu bar sedurunge ro ya qasdul fardiyah kudu iso ta rek mulane wong wasfas Syafi'i kan gara-gara itu akhirnya sampai disoal be wong tasawuf iku niat eling pangeran ta eling niat. Kalau nanti ditakuti wong tasawuf ini, rada kurang ajar wong itu. Bareng tak terang fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah, wong intelek itu ingat Allah apa ingat niat?
Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling salat kan enggak. Cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu zuhur itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai itu. Iso ta lagi meraktek mah. Gak iso. Paling was-was nyampaini wong iki. Allahu Akbar gak ada wong. Ribet. Menurut nanti ditegur tiang. Ini kisah nyata. Pak. Kuwaca itu. Ono apa itu? Jogustur presiden. Jadi di situ ono aliran tertentu atau madzhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus, mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri arab gak sah. Dicorek, diik niat ada di hati. Bareng Gustur puasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gustur puasa. Apa niat sholat zuhur? Kono jawab niat ada di hati. Diik sing bener sholli fardhu. Sing ceritane kanca kula pegawai kemenang. Gimana Pak? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes itu mangkel tahu dites gak lulus. Suatu saat dia dijabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat zuhur? Jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab, niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalafuhu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talafut binniyat. Tapi kita kan kita lah yo melok goblok. Usolli fardhu dhuhur niat apa niat dhuhur saja ya ora. Niat itu tetep fil qalbi lan lafadzna jenenge wa yusannu talaffuz binniyat. Berarti pas muni sholli iku niat wa talaffuz binniyat. Talaffuz binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin orang yo cetak kandhani. Tapi sementing secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat zuhur? Sholli fardhu zuhri dipeng. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok puasa. Bagaimana sholat zuhur? Niat ada di hati. Peng, yang bener. Sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ngono hukum rubah-rubah lho. Terus yang ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab sunnah. Kan sitok hukum iki. Ya karek sing puasa sapa repot. Pun terusna. Mun rasul. Ma'rifatu sababin nuzul. Utai iki bab nerangno ngerteni asbabun nuzul. Duwetal kok militer ya. Kurang-kurang menit 27. Nah, cara kowe jawab kan 30 menit ini gak apa. 27. Detail takik. Mereka urusan jam jajal tak pakai hukum. Ma'rifatu sababin nuzul hadhihi ma'rifatu sababin nuzul. Asbabu te sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Ana semacam nuzila kang tinturun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih nak maca Qur'an syukur-syukur maknani ku anut Qur'an. Nggih. Maksudnya nama anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukna ning Allah ge angsal, nazala ge angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya. Wa apa? Wa qur'a seperti itu. Seperti itu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Sebagian disebutnya wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran.
Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai aslinya itu sah. Itu sah to wabil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masa master mau mikir tapi nak diomong inzal kan saru. Nah yang mulanya kiai Jawa pinter malam tanzilul Quran. Sajane ya sama malam tanzilul Quran. Tapi utek wong Jawa wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi itu repot. Tugale kok ngene. Kulo nu kadang yo mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti itu sebetulnya menuso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok to ora? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dari nanti muni Allah memberi fatwa begini orang tahu. Padahal aku ngerti asli ini ngono oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan rapopo Kang. Kan wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Kok tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Muga mufassir itu di pikiran na anzala itu jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil itu cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul itu mestine tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane iku ya sebener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya sulu-sulu itu Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana ke sodok sini, mulai tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya tiga tadi napa? Anzala, Nazzala, Nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah lho. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lho. Wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala fi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawe Mbah Mun kula eling dawe Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau eling dawe Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun itu pancen Quran sing Allah mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing Allah mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun.
Rungokno ya. Jadi sing Allah mahfud itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Allah mahfud? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfud saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfud, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita dua adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus aneh apa? Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfud? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfud tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi bener nunggu nanggu didalili wong langsung mantuk-mantuk. Itu Quran yang di Lauh Mahfud. Ya Quran sing di Lauh Mahfud itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ra alim ora sabuk gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati di nut. Nah sing ra alim ya cukup disenengi tapi ora usah di nut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora sabuk gedhingi, gedhe umumnya ku dosa. Tapi dukung wong bodoh fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Jadi Quran sing di Lauh Mahfud istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Yang dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Niku sing di Lauh Mahfud. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum mirabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfud ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat, paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah, itu setengah-tengah, ya rodok nganan, rodok ngiri, soalnya itu setengah-tengah, paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah tanzil, anzala, serasa di masdarno, ya anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Huwa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Huwa mana zalal. Huwa utawi sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku juzi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngambil ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidak ning dalam kawitane. Wakif menulis sing sak bagian nazala tumurun apa kisem akibat akiaten ing dalam sause kejadian tertentu atau soal yang utawa ana pertanyaan tertentu. Waktu tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-qisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fil qismi sani ngarang kutuban pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayani lan padha jelana sapa ulama dalika sabab mengkono-mengkono sebab. Wastadu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyaru muallafin utawi terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Manane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin Asyuti. Berapa menit? Kiai yang diatur dul sordok lah. Bro. 16 menit. Suwi itu. Mau menit 15 menit, 16 menit. Nganggur. Pasti. Itu balik ke santri imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Oh, iki oleh. Bareng wis diumumno.
Subuh imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak itu ikhtiyat itu 5 menit. 5 menit. Berarti jek ono. Aduh mata neraka. Ngono iku ruwe pak ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno dlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 itu hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat yo. Ora kok 10 menit itu wis bodol-dol bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4.04. Nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ono ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale tengah ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalahnya iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong ya. Baru didelok, lho wis subuh. Duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nak ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nak ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe kesel, cuma darurat. Paham ya? Kowe mangan gedang goreng terus gedang gorenge wates sing goreng mbek ngamuk misalnya. Pak keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap bae jek ana wektu no ikhtiyat campur darurat ya, segi kombinasi ya. Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiyari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue sebar ngombe 2 gelas cuma saking biasa wong rakus wae jadi tetep ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat itu kombinasi. Karena kadang wong poso punya medit, maksudnya medit gini. Terus bareng ngombe sak gelas. Kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Mun kadang ya wis kiai, tapi jenenge menungso. Ah jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misalnya. Pilihan mbok pangan apa bar ada? Pangan mesti. Ndak ada kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telel akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan, nganti imami takbir ijek rokokan, bar rokok dibuat bar takbir blu ijek metu. Mereka ambek maju terus takbir, bar takbir blu Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Semuanya suka-muka di sepura pengiran. Dua-duanya aku seruat. Ya sih sana mau doa, biar nih waco. Ya jadi ikhtiyat itu saja nih mana. Tapi jadi ikhtiyat itu orang kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh ora. Imsak untuk 4 menit. Gue memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit, atau orang kok 8 menit itu imsak kabeh ora. Tapi wong-wong milih
Wolong mendet itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radong nak menambah simbol dhewe sebar iku sing keliru ya kowe ora aku. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam amal fawaid utai berapa faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sangi fawaid ma'rifatu wajhil hikmati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mau ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah mengkritik dunia terus muni, "Wis ke dunia akhirat tok ora usah bakas dunia." Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan dunia famna nasi ma'akul rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye cek gobloke cara pangeran wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat lho saking apikane pangeran mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jera apa-apa, kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pengenan apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha lha opo ke njaluk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya. Nah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzaban. Lu kan enak kan? Akhirnya mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya, yo njaluk akhir. Yo ora usah mlebu neraka, nek iso yo langsung waqina adzaban. Jadi, nah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu jaluk dunya. Terus sampai Allah delingno, laupo. Maksudnya laupo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat terbatas. Dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari, nak darane donga sapu jagat. Mane ki NU ora usah ngapalo donga akeh sing ngamini kesel. Isi kuwae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sembun alhamdulillahirabbil alamin. Wis iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang donga suwi. Andalan sebagai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas kon njaluk menisan niku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya waqina napa. Tapi kita ora yakin kena waqina adzabannar. Kita iku kowe de yakin Mas kudu koyoke kudu jeblok sik. Yo ngono pangeran Maha Rahmat iso selamat enak tetep diwaca waqina dadi jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga ono pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, ndoh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ono wali ketemu wong biasa, sing biasa ku ning neraka suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh, kok ngerti-ngerti mergo kalbarkil khatib sret terus ke swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.